adalah seorang gadis desa berusia sekitar 18 tahun. Tubuhnya ramping, kulitnya sawo matang, dan sorot matanya lembut. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah rumah kecil di pinggiran desa, tak jauh dari ladang dan hutan. Ayahnya sudah lama meninggal, dan sebagai anak sematawayang, Mala membantu ibunya mencari nafkah dengan bekerja di sawah orang lain. Hidup mereka sederhana, seringkali kekurangan. Namun Mala terkenal karena kesopanannya. Banyak pemuda desa yang menaruh hati padanya. Tapi ia selalu menolak halus, bukan karena sombong, melainkan karena ia sadar ibunya yang sakit jauh lebih membutuhkan perhatiannya dibanding urusan asmara. Hari itu, menjelang maghrib, Mala baru saja selesai membantu seorang tetangga menyiangi padi. Peluh membasahi keningnya, bajunya kotor oleh lumpur sawah. Ia menenteng bakul kecil berisi upah berupa gabah dan beberapa ikat sayuran. Langkahnya pelan melewati jalan setapak yang sepi, diapit sawah dan semak belukar. Langit sudah gelap, hanya cahaya bulan separuh yang menyorot samar jalan tanah. Angin malam bertiup dingin, membawa bau basah tanah yang lembab. Suara jangkrik bersahutan. Sementara dari kejauhan, terdengar anjing menggonggong panjang. Mala mempercepat langkah. Ia tidak ingin pulang terlalu larut. Namun saat sampai di dekat pohon beringin besar, pohon tua yang terkenal angker di desa itu, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Daun-daun beringin bergoyang meski angin malam tak seberapa kencang. Seolah ada sesuatu yang bergerak di baliknya. Mala menelan ludah, berusaha tak peduli, tapi jantungnya berdegup lebih cepat. Saat itulah, dari kegelapan semak-semak, beberapa sosok muncul. 4 pria dewasa dengan wajah bengis menghadangnya. Salah satunya adalah Bargo, tangan kanan juragan kaya yang dikenal sombong dan kejam tanpa basa-basi. Mereka langsung menarik tangan Mala. Bakul yang dibawanya terjatuh, isinya berserakan di tanah. Mala menjerit minta tolong. Namun suara itu tenggelam oleh pekatnya malam. Tidak ada satupun orang yang lewat. Hanya pohon dan kegelapan malam yang menjadi saksi kejadian tersebut. Mereka menyeret tubuh Mala ke arah gubuk di tengah sawah. Bargo menyumpal mulut Mala dengan kasar, sementara 2 orang lainnya mendorong tubuhnya ke tanah. Bajunya yang lusuh ditarik paksa hingga robek compang-camping. Kaki Mala menendang berusaha melawan, namun tenaganya terlalu lemah menghadapi 4 lelaki dewasa itu. Tangisnya pecah, tubuhnya meronta. Tapi justru itu yang membuat para lelaki itu semakin buas. Satu persatu mereka menodai tubuh Mala, membuat Mala merasa jijik dan terhina. Mahkota yang ia jaga digagahi oleh 4 lelaki bejat. Secara bergantian, di bawah pohon beringin yang menjulang, jeritan Mala hanya terdengar seperti suara tertahan. Tak seorang pun datang untuk menolong. Mala hanya bisa menatap langit malam dengan mata berair, menatap bulan yang redup seolah menjadi saksi penderitaan terakhirnya. Tubuhnya lemah, pakaiannya tercabik, noda merah menodai tanah di bawahnya. Setelah puas melampiaskan nafsu bejat, Bargo menghunus parang yang dibawanya. Dengan tatapan dingin, ia membisiki kawan-kawannya. Tugas kita bukan sekadar memuaskan diri. Juragan ingin tumbal, dan dia sudah dipilih. Tanpa ragu, bilah parang itu ditancapkan ke tubuh Mala. Seketika tangan Mala bergetar. Noda merah memancar membasahi tanah. Matanya membelalak. Air mata bercampur merah menetes di wajahnya yang pucat. Dengan nafas terakhir, Mala hanya bisa bergumam lirih dalam hatinya. Aku tidak ikhlas. Aku tidak rela. Tak akan kubiarkan mereka tenang. Para lelaki itu lalu menyeret tubuh Mala ke tepi sungai. Mereka menggali tanah dangkal di bawah remang cahaya bulan. Tanpa kain kafan, tanpa iringan doa, tubuh Mala dilempar begitu saja, bercampur lumpur dan merah. Tanah ditimbun, lalu diinjak-injak agar tidak terlihat mencurigakan.
Hening. Hanya suara air sungai yang mengalir pelan, seakan menyimpan rahasia gelap di malam itu. Namun, sejak malam itu, tanah di sekitar tubuh Mala dikubur tidak pernah benar-benar kering. Selalu ada genangan seperti rembesan air bercampur merah. Dan siapa saja yang melewati pohon beringin itu, kadang mendengar suara lirih perempuan menangis, tangisan yang panjang, menyayat, dan membuat bulu kuduk berdiri. Itulah awal mula dendam Mala. Arwahnya tidak pernah pergi dan selalu menunggu. Awal teror. Malam setelah Mala dikubur, desa itu tampak biasa-biasa saja. Para pria bejat yang menghabisi Mala bahkan masih berkumpul di warung kopi, tertawa keras seakan tak terjadi apa-apa. Namun, satu hal yang tidak mereka sadari, tanah di tepi sungai tempat tubuh Mala dikubur tak pernah tenang. Angin malam yang lewat selalu membawa bau anyir yang samar. Kadang terdengar gemericik air, bercampur seperti suara perempuan terisak, lalu hilang begitu saja. Teror pertama, korban pertama adalah Sastro, salah satu dari 4 lelaki yang malam itu ikut menodai Mala. Malam itu, Sastro pulang larut. Ia sedikit mabuk setelah minum arak di gubuk temannya. Rumahnya kecil, gelap, hanya diterangi lampu minyak di meja. Istrinya sudah tidur, anak-anaknya terlelap, dan Sastro masuk dengan langkah sempoyongan. Namun, begitu ia menutup pintu, bulu kuduknya meremang. Udara dalam rumah terasa dingin. Jauh lebih dingin dari biasanya. Api lampu minyak bergetar sendiri, seperti ditiup angin. Padahal pintu sudah tertutup rapat. Dari sudut ruangan, terdengar suara lirih. Sakit! Aku sakit! Tolong aku! Sastro menoleh cepat. Matanya liar mencari sumber suara. Tapi ruangan kosong. Ia mencoba menenangkan diri, mengira itu hanya mabuk. Namun suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, seperti di belakang telinganya. Pelan-pelan ia menoleh. Dan di sanalah Mala berdiri. Wajahnya pucat, penuh darah. Matanya membelalak, bibirnya robek, dan darah menetes dari luka di dadanya. Rambut panjangnya terurai, basah menempel di pipi. Tangannya gemetar, menunjuk tepat ke wajah Sastro. Sastro menjerit histeris. Ia berlari keluar rumah tanpa alas kaki. Terengah-engah menembus gelap malam. Tapi kemanapun ia berlari, ia merasa selalu ada bayangan perempuan itu di sudut matanya. Sastro menjerit histeris. Ia lari ke arah sawah, menembus gelap malam. Nafasnya terengah, kakinya terpeleset lumpur. Namun suara itu terus mengikuti. Tangisan bercampur tawa yang tak menjauh sedikit pun. Dan saat ia menoleh, sosok wanita itu sudah ada tepat di belakangnya. Wajahnya dekat sekali. Begitu dekat, hingga Sastro bisa mencium bau anyir dari mulutnya yang sobek. Sekarang giliranmu. Ikut aku. Sastro meraung. Matanya membelalak. Dunia seakan berputar. Tubuhnya terhuyung dan ia jatuh tersungkur di lumpur sawah. Dan disitulah malam terakhirnya berakhir dengan jeritan panjang yang menggema. Sebelum hening kembali menelan desa itu. Keesokan paginya, warga desa menemukannya tergeletak di pinggir jalan dekat sungai. Tubuhnya kaku, matanya melotot ke atas, mulutnya terbuka seolah sedang menjerit. Anehnya, seluruh tubuhnya dipenuhi tanah basah. Seperti baru saja dikuburkan, lalu dipaksa keluar lagi. Teror kedua, setelah kepergian Sastro, desa jadi heboh. Orang-orang berbisik, mengira ia terkena guna-guna. Tapi ketiga pelaku lain tahu, itu bukan guna-guna, itu malah Parjo, salah satu dari mereka, berusaha menyangkal. Ia menganggap itu kebetulan. Namun beberapa malam kemudian, gilirannya tiba. Parjo adalah penjaga lumbung padi milik juragan. Malam itu Parjo pulang larut dari warung judi. Langkah kakinya berat.
tapi ia mencoba menahan rasa takut. Jalan desa sunyi, hanya suara jangkrik dan lolongan anjing yang sesekali terdengar dari kejauhan. Angin malam berhembus dingin, membuat bulu kuduknya meremang. Tiba-tiba terdengar suara seperti seseorang memanggil namanya. Parjo. Parjo berhenti. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tapi tak ada siapapun. Hanya bayangan pohon beringin di tikungan jalan. Jantungnya berdegup kencang. Ia mempercepat langkah. Namun suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih berat, seperti langsung berbisik ke telinganya. Parjo, aku menunggumu. Parjo terlonjak. Ia berlari. Kakinya menghantam jalan berbatu, napasnya tersengal. Namun semakin cepat ia berlari, semakin dekat suara itu mengikutinya. Gedebuk, gedebuk, ada suara langkah berat menyeret tanah di belakangnya. Parjo menoleh sekilas dan hampir saja jantungnya copot. Sosok wanita dengan wajah hancur, noda merah menetes dari mata dan mulutnya. Rambutnya menjuntai ke tanah, sedang merangkak cepat mengejarnya. Mulutnya menganga lebar, suara tawa bercampur tangis mengerikan keluar dari tenggorokannya. Parjo berteriak histeris, terhuyung jatuh ke tanah. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba merangkak, tapi kakinya seolah berat seperti terikat. Dari arah tanah, muncul tangan hitam yang mencengkeram pergelangan kakinya, menariknya ke bawah. Tidak, jangan, lepaskan aku. Raung Parjo dengan suara serak. Tiba-tiba sosok wanita itu sudah tepat di depan wajahnya. Wajah pucat penuh luka itu begitu dekat. Matanya kosong menatap tajam. Lalu ia mengeluarkan suara jeritan panjang yang memekakan telinga. Jeritan itu menghantam telinga Parjo, membuatnya kehilangan kesadaran. Tubuhnya terseret masuk ke dalam tanah sawah yang becek, ditelan kegelapan. Paginya, Parjo ditemukan membeku, wajahnya membiru, lidahnya terjulur. Anehnya, di sekeliling tubuhnya ada jejak lumpur basah seperti dari sungai tempat Mala dikuburkan. Dua kepergian beruntun membuat warga desa resah. Kabar menyebar cepat dari mulut ke mulut. Ada yang berkata Sastro dan Parjo mati karena dosa besar. Ada yang yakin arwah Mala menuntut balas di warung kopi. Orang-orang berbisik takut-takut. Jangan-jangan dia masih gentayangan. Arwah korban tumbal tak akan pernah pergi sebelum puas. Dan setiap malam, di sekitar pohon beringin tempat Mala disiksa, terdengar suara lirih perempuan menangis. Kadang terdengar jelas, kadang samar, namun selalu membuat siapapun yang lewat merinding. Dua pelaku lain, Bargo dan Karman, mulai ketakutan. Mereka tidak berani lagi pulang sendirian. Bahkan Bargo, yang paling bengis, mulai sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Mala datang dengan tubuh ringkih, menuding ke arahnya sambil berbisik, "Aku menunggumu." Kepergian Sastro dan Parjo dalam waktu singkat membuat suasana desa berubah mencekam. Dua jasad laki-laki yang pernah menyentuh tubuh Mala itu dikuburkan tanpa banyak upacara. Namun, malam demi malam, arwah Mala tidak berhenti menangis. Suara lirihnya terdengar jelas di tepi sungai tempat tubuhnya ditanam. Kadang terdengar pula di persawahan. Bahkan di jalan setapak menuju desa. Tidak semua orang mendengarnya. Tapi mereka yang mendengar selalu jatuh sakit dan bermimpi buruk tentang perempuan yang berdiri menatap dari kegelapan. Di rumah besar bercat putih yang berdiri di tengah desa, Juragan Suroyo, orang paling kaya sekaligus paling ditakuti di desa, mulai tak tenang. Dialah yang memerintahkan Mala dijadikan tumbal agar usahanya semakin lancar. Biasanya, setelah melakukan tumbal, kekayaannya meningkat. Hasil panen sawahnya akan berlipat ganda, dagangannya laris manis. Bahkan musuh-musuhnya ikut tersingkir. Namun kali ini berbeda. Setelah Mala ditumbalkan, ia justru sering mengalami kejadian aneh. Uang logam dalam laci kamarnya berkarat dalam semalam.
Padi di lumbungnya membusuk meski baru dipanen. Sapi-sapinya mati tanpa sebab, hanya menyisakan bau busuk. Malam harinya lebih parah. Saat ia tidur, ia sering mendengar langkah kaki perempuan berjalan pelan di dalam pendoponya. Tok, tok, langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Dan saat ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Hanya bau tanah basah bercampur amis mayat. Mimpi buruk Juragan. Suatu malam, Juragan tertidur di kursi panjang ruang tamu. Lampu minyak bergoyang, dan dari jendela, ia mendengar suara tangisan lirih. Perlahan suara itu berubah jadi jeritan panjang, memilukan. Dalam mimpinya, ia melihat pohon beringin tua. Dari balik akar besar, Mala merangkak keluar. Bajunya lusuh penuh lumpur, rambutnya menutupi wajahnya. Namun matanya yang merah menyala, jelas menatap ke arahnya. Mala berbisik, suaranya parau, bercampur noda merah yang menetes dari mulutnya. Darahku kau gadaikan, tubuhku kau jual. Tapi aku tidak ikhlas. Aku akan ambil kembali semua yang kau punya. Juragan terbangun dengan keringat dingin, tapi tubuhnya menggigil. Karena meski sadar, ia masih mendengar suara perempuan itu bergaung di telinganya. Seolah malah berbisik dari balik dinding rumah. Sejak kejadian itu, kabar makin menyebar secara liar. Banyak warga yang mengaku melihat sosok perempuan bergaun putih kotor yang berdiri di dekat sungai. Rambut panjangnya menutupi wajah. Tubuhnya membungkuk seperti terluka parah. Terkadang sosok itu terlihat di pekarangan rumah warga, duduk diam di bawah pohon. Saat ditatap lebih lama, tubuhnya menghilang, menyisakan bau anyir yang menusuk hidung. Seorang ibu-ibu yang baru pulang dari pasar saat dini hari mengaku melihat sosok Mala menggendong bayi hitam legam, menatapnya dengan mata kosong. Semenjak hari itu, ibu itu jatuh sakit dan hanya bisa meracau tidak jelas. Dua pelaku yang tersisa, yaitu Bargo dan Karman, semakin hari semakin gelisah. Mereka merasa tidak aman karena mereka tahu arwah Mala sedang menjemput mereka satu persatu. Karman mulai ketakutan keluar rumah pada saat malam hari. Ia tidur sambil menyalakan lampu minyak. Tapi tetap saja, bayangan Mala selalu muncul di sudut matanya. Kadang terdengar suara perempuan berbisik samar, memanggil namanya di telinga. Karman. Sementara Bargo, meski berusaha tampak tegar, diam-diam mulai merasa frustasi dan gila. Ia sering duduk sendirian sambil memukul-mukul kepalanya. Katanya, Mala selalu menempel di punggungnya, berbisik tanpa henti, membuatnya tak bisa tidur saat memejamkan mata. Pada malam Jumat Kliwon, Juragan mengundang seorang dukun sakti dari desa lain untuk mengusir arwah Mala. Sesajen telah dipasang, asap dupa memenuhi ruangan, doa-doa mulai dilantunkan. Namun saat prosesi sedang berlangsung, tiba-tiba lampu minyak padam sendiri. Dan seketika hening, lalu terdengar suara tangisan panjang dari balik tembok, semakin lama semakin keras, hingga seperti jeritan yang memekakkan telinga. Piring sesajen pun terbalik. Air kembang tumpah begitu saja, dan asap dupa padam seketika. Dari arah jendela, tangan pucat penuh darah menempel di kaca, perlahan menorehkan sesuatu. Saat semua mata menatap, terlihat tulisan samar, "Aku tidak ikhlas." Wajah Mbah Dukun berubah pucat pasi. Ia mundur selangkah. Keringat dingin mulai membasahi badannya. Juragan yang biasanya keras dan berwibawa, malam itu takut gemetar seperti anak kecil. Sejak malam itu, Juragan sadar pesugihan yang ia jalani tidak membawa keberuntungan, tapi justru melahirkan dendam abadi. Malam-malam di desa berubah mencekam. Jalan setapak yang dulu ramai dilewati warga, kini tampak sepi. Sungai tempat tubuh Mala dikubur jadi tempat paling ditakuti. Bahkan siang hari pun, suasana di sana sangat berat. Air sungai sering tampak keruh bercampur merah,
seperti ada darah yang mengalir secara diam-diam. Tangisan perempuan kerap terdengar, kadang lirih seperti bisikan, kadang panjang melengking, membuat orang yang mendengar langsung lemas. Dua orang yang masih tersisa, Bargo dan Karman. Keduanya tahu giliran mereka sudah dekat. Karman berusaha melawan ketakutannya. Ia percaya bisa lolos dengan terus bersembunyi di dalam rumah. Malam itu, ia menyalakan lampu minyak di tiap sudut rumahnya, bahkan memasang kemenyan agar roh malah tidak mendekat. Tapi malam itu juga turun hujan deras. Angin bertiup kencang, membuat pintu rumah Karman berderak. Lampu minyak bergoyang. Bayangan di dinding bergerak liar. Karman duduk gemetar di sudut ruangan, sambil memegang parang. Sesekali ia menoleh ke jendela yang berembun oleh hujan. Lalu, tiba-tiba terlihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di luar, menempelkan wajahnya ke kaca. Wajah itu hancur. Noda merah menetes dari mata dan mulutnya. Karman menjerit. Ia refleks menutup matanya. Saat membuka lagi, sosok itu menghilang. Ia mundur. Napasnya tersengal, tapi dari belakang punggungnya, suara lirih terdengar. Kau pikir bisa lari, Karman? Karman berbalik, malah sudah berdiri tepat di belakangnya. Tubuhnya basah kuyup seperti baru diangkat dari sungai. Rambutnya menutupi setengah wajah, tapi matanya merah menatap tajam. Ia melangkah maju, mendekati Karman yang berteriak sambil mengayunkan parang. Tapi parangnya menembus tubuh Mala, seolah menebas udara. Sosok itu tetap mendekat, menempelkan wajahnya ke wajah Karman, lalu berbisik parau. Aku ikut tidur di rumahmu. Jeritan Karman terdengar sepanjang malam. Pagi harinya, warga menemukan tubuhnya di sudut rumah. Parang masih tergenggam, tapi lidahnya hilang, matanya melotot, dan tubuhnya membiru seperti dicekik dengan kuat. Kini hanya Bargo yang tersisa. Dialah yang paling buas malam itu, sekaligus yang menghunus parang pertama kali pada tubuh Mala, dan Mala tahu dendamnya paling besar untuknya. Bargo sudah seperti orang linglung. Ia tidak berani tidur, tidak berani berjalan sendirian. Bahkan ketika makan pun, ia merasa ada yang duduk di depannya, menatapnya dengan tatapan kosong. Suatu malam, ia memutuskan untuk pergi meninggalkan desa. Ia tak peduli lagi pada juragan kaya yang menjadi bosnya. Dengan membawa bekal seadanya, ia berjalan cepat di jalan setapak, berharap bisa keluar dari desa sebelum fajar. Namun di tengah perjalanan, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Tok, tok, tok. Suara langkah itu sama dengan langkah Mala dulu, ketika berjalan pulang dari sawah. Bargo mempercepat langkahnya. Tapi suara itu ikut cepat. Ia berlari, suara itu ikut berlari. Hingga akhirnya, ia berhenti, menoleh dengan napas memburu. Kosong, tak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan malam dan suara jangkrik. Ia menunduk, dan di tanah terlihat jejak kaki basah berlumuran lumpur menuju ke arahnya. Jejak itu berhenti tepat di depannya. Bargo mendongak perlahan. Di hadapannya berdiri Mala, wajahnya hancur. Cairan merah menetes deras dari luka di dadanya. Mulutnya robek hingga ke pipi, mengeluarkan suara tangisan bercampur tawa. Tangannya menggapai ke arah Bargo. Bargo berteriak sekuat-kuatnya dan berlari tanpa arah, menembus semak belukar, jatuh bangun, sampai akhirnya terjebak di tepi sungai. Air sungai malam itu tampak hitam pekat, bergelembung seperti air mendidih. Dari dalam sungai muncul tangan-tangan pucat meraih kakinya, menariknya masuk. Dan di atas permukaan, wajah Mala muncul, menatapnya dengan senyum lebar penuh kengerian. Bargo menjerit, tubuhnya ditelan arus sungai. Dan keesokan harinya, warga menemukan jasadnya terapung. Wajahnya pucat, mulutnya terbuka lebar, dan di dadanya terdapat bekas luka sayatan, mirip luka yang dulu ia tancapkan pada tubuh Mala.
Kini 4 lelaki itu sudah tewas. Tinggal Juragan Suroyo seorang. Tapi teror Mala semakin kuat. Suara tangisan perempuan terdengar hampir di setiap malam. Sesajen dan doa-doa tak lagi mempan. Bahkan para dukun yang didatangkan pun mundur secara ketakutan. Arwah Mala sudah berubah dari roh korban menjadi arwah penuh dendam karena ia telah ditumbalkan untuk pesugihan. Ia tidak hanya menuntut balas pada pelaku, tapi juga pada siapapun yang berani menyentuh harta kotor hasil tumbal dirinya. Juragan tahu waktunya semakin dekat. Kini tinggal Juragan Suroyo. Otak dari semua ini, dialah yang menugaskan Bargo dan yang lainnya untuk membuat Mala menjadi tumbal demi pesugihan. Dan dialah yang menutup mata atas nasib Mala. Namun semakin hari, arwah Mala semakin kuat. Tangisnya tak hanya terdengar di sungai, tapi juga di dalam rumah juragan. Orang-orang desa sering melihat bayangan perempuan berlumur cairan merah berdiri di jendela rumah juragan. Anak buah juragan satu persatu mundur, tak berani lagi bekerja. Rumah besar itu kini seperti kuburan, sunyi, dingin, dan penuh ketakutan. Malam itu, hujan deras mengguyur desa. Petir menyambar, kilat sesekali menerangi rumah juragan. Suroyo duduk di ruang tengah, hanya ditemani lampu minyak. Wajahnya pucat, tubuhnya pun gemetar. Di depannya, tersaji sesajen berupa bunga 7 rupa, kepala ayam hitam, kemenyan yang terus mengepul, mengeluarkan asap. Ia sudah berkali-kali meminta dukun untuk menolongnya. Tapi tak ada seorang pun yang sanggup dan cukup berani untuk menyanggupinya. Hening, mencekam. Lalu dari arah pintu depan terdengar ketukan pelan. Tok, tok. Suroyo tersentak kaget. Dengan suara parau ia berteriak, "Siapa? Siapa di luar sana?" Tak ada jawaban. Lalu ketukan itu berhenti. Tapi sesaat kemudian terdengar suara langkah kaki basah masuk ke dalam rumah. Lantai kayu pun berderit, meninggalkan jejak lumpur bercampur merah. Asap kemenyan tiba-tiba padam. Lampu minyak bergoyang liar, hampir mati. Udara di ruangan itu menjadi dingin menusuk, membuat napas Suroyo berkabut. Dari sudut kegelapan, Mala muncul. Gaun putihnya compang-camping, basah penuh dengan lumpur. Rambutnya panjang terurai, menutupi sebagian wajahnya. Dari celah rambut itu, terlihat matanya merah menyala, penuh dengan tatapan dendam. Luka di dadanya masih ternganga lebar dan segar, akibat dari sabetan parang di malam itu. Dan di setiap langkahnya meninggalkan tetesan cairan merah di lantai. Suroyo terperangah, tubuhnya gemetar tak terkendali. "Mala, maafkan aku, semua ini demi kekayaan, demi..." Suaranya tercekat, Mala mendekat, suara tangisnya lirih, namun menusuk telinga. Lalu ia berbisik parau, "Kekayaanmu adalah darahku, rumahmu adalah nyawaku. Aku tidak ikhlas dan aku datang untuk menjemputmu." Suroyo berusaha berlari ke pintu belakang, tapi tubuhnya seakan berat dan tidak bisa digerakkan. Pintu yang ia dorong tak bisa terbuka, seolah ada tangan tak terlihat yang menahannya dari luar. Dari dinding, tetesan merah merembes perlahan. Dari lantai, lumpur basah tiba-tiba muncul, menyebarkan bau anyir. Tangisan Mala kini berubah jadi tawa menyeramkan, bergema memenuhi seluruh rumah. Tiba-tiba, tubuh Suroyo ditarik oleh tangan-tangan pucat yang keluar dari lantai. Ia meronta, menjerit, tapi ia tak bisa melepaskan diri. Mala berdiri di hadapannya, wajahnya semakin dekat, meneteskan darah ke wajah Suroyo. Matanya menatap dalam. Lalu dengan suara yang mengguncang hati, ia berteriak, "Ikut aku ke bawah tanah!" Jeritan Suroyo pecah, menembus hujan deras. Keesokan paginya, warga desa menemukan rumah juragan kosong. Pintu depan terbuka dengan sesajen berserakan, serta lantai ruang tengah penuh lumpur bercampur darah. Tubuh Suroyo
tidak ditemukan dimanapun. Hanya ada bekas seretan panjang menuju ke dalam tanah di bawah rumahnya. Bekas itu berakhir pada lubang kecil. Lubang itu cukup untuk menelan tubuh manusia. Desa itu kini menyimpan legenda kelam. Nama Mala disebut dengan lirih, penuh rasa takut sekaligus iba. Orang tua memperingatkan anak-anak mereka agar jangan melewati sungai saat hari sudah petang. Jangan mendekat ke arah pohon beringin tempat Mala dihabisi. Jangan pernah masuk ke rumah kosong juragan. Konon, arwah Mala masih gentayangan. Bukan hanya menunggu pelaku pesugihan, tapi juga siapa saja yang tamak, yang berani menumpahkan darah tak berdosa demi kekayaan.